Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan elektronik. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu Guru mau tanya dulu, anak-anak sudah pernah melihat iklan belum sebelumnya? Entah itu di televisi, di koran, atau di majalah. Tentunya sudah ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya, iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Sekarang, kita akan membahas mengenai iklan dalam bentuk media cetak. Apa itu iklan dalam bentuk media cetak? Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contoh media cetak yang digunakan untuk menyampaikan iklan itu seperti koran, majalah, tabloid, brosur, ataupun baliho. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur iklan dalam media cetak. Unsur-unsur iklan dalam media cetak yang pertama adalah judul iklan, yang kedua isi iklan, yang ketiga sumber iklan, yang keempat deskripsi produk, yang kelima alamat dan nomor kontak sumber. Anak-anak juga bisa memahami unsur-unsur iklan dalam media cetak dengan membuka buku pena yang 5D ya, halaman 93. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis iklan dalam media cetak. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan dibukanya suatu usaha. Dan yang kedua adalah iklan undangan. Iklan undangan ini berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan Festival Kuliner Nusantara. Dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya, iklan tentang kesehatan, iklan hemat listrik, dan iklan keselamatan dalam berkendara. Dan selanjutnya, yang keempat adalah iklan permintaan. Iklan permintaan ini berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya, iklan produk. Dan berdasarkan bentuknya, iklan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua adalah iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-cirinya terdapat informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan iklan baris. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat-syarat iklan yang baik dapat dilihat dari segi isi dan bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut.
Dari segi isinya, biasanya iklan itu harus objektif dan jujur. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menarik perhatian masyarakat. Dari segi bahasa yang digunakan, yang pertama, kata yang digunakan harus tepat, menarik, logis, dan sopan. Dan yang kedua, kalimat yang digunakan dapat memikat masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai iklan dalam bentuk media elektronik. Selain dalam bentuk media cetak, iklan juga dapat disampaikan dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang biasa digunakan untuk menayangkan iklan adalah iklan dalam media televisi. Contohnya seperti berikut. Dan yang kedua, iklan dalam media radio. Nah, iklan dalam media radio ini ditayangkan melalui radio. Iklan berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Dan yang ketiga, iklan dengan media internet merupakan iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, blog, maupun aplikasi lainnya. Dan yang keempat, iklan dengan media papan reklame elektronik merupakan iklan yang ditayangkan melalui papan reklame yang berisi monitor seperti halnya di televisi. Nah, biasanya papan reklame elektronik ini biasa dijumpai di persimpangan lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri iklan pada media elektronik. Yang pertama, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Yang kedua, memiliki durasi waktu yang singkat. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan persuasif. Persuasif maksudnya yaitu bahasa yang digunakan bisa mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Ingat ya, iklan yang disampaikan lewat media elektronik berbeda dengan iklan yang disampaikan melalui media cetak. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagian isinya dengan baik, yaitu dengan cara mengingat kata kunci dan hal-hal menarik yang disampaikan pada iklan. Nah, sekarang tugas bahasa Indonesia yaitu kerjakan tugas pada buku Pupena 5D di halaman 172 nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia dan dikirim ke wali kelas dan atau guru pendamping kalian masing-masing. Terima kasih. Sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.